Oke, ini ada 10 contoh ya, 10 contoh kesalahan dalam komunikasi pemasaran global, yaitu strategi promosi yang kurang tepat. Tadi ya, strateginya mau pakai yang mana nih? Yang push atau pull gitu. Nah, ternyata tidak tepat digunakannya ya terhadap produknya gitu. Nah, itu sering kali terjadi. Lalu pemilihan waktu yang tidak tepat. Ya, promosinya waktunya nggak tepat. Jadi misalkan sekarang ini kayak lagi musim liburan gitu kan ya, mau tahun baru gitu. Nah, orang-orang kan pasti main ke mall, main apa, perginya makan, shopping gitu ya. Nah, itu harusnya di situ pemasaran itu betul-betul dikemas dengan atau didesain dengan sangat baik, tetapi ini malah enggak misalkan ya, jadi waktunya enggak tepat. Iklan yang tidak menarik ya itu udah pasti ya jadi satu kesalahan gitu dalam komunikasi pemasaran global. Udah budgetnya mahal, iklan itu enggak murah ya kalau kita beriklan misalkan, atau sampai iklan di TV itu pasti mahal banget ya. Nah, tapi tidak dibuat menarik, wah sayang banget gitu ya. Data yang tidak akurat, misalkan tadi kan harus tahu nih audiensnya siapa gitu, apakah dia itu decider, purchaser, user misalkan tadi, itu harus tahu dulu data yang akurat. Lalu kurang interaksi dengan konsumen. Nah, kurang interaksi ini artinya apa? Ya karena pasar itu tidak berinteraksi atau tenaga penjualnya kurang komunikatif gitu. Jadi dia cuma nyebarin brosur tapi nggak ada interaksinya, tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti misalkan gitu ya. Itu juga tidak efektif jadinya ya. Lalu hanya menggunakan satu media promosi saja. Ya, ini juga tidak tepat gitu ya. Kalau semuanya maksudnya mengirit budget hanya satu aja media promosi yang dipakai gitu. Terus kemudian tidak ada evaluasi. Nah, ini juga menjadi kesalahan ya di dalam komunikasi pemasaran global. Karena ketika sudah dilakukan, tadi ya, bauran promosinya apa nih yang dipakai misalkan. Menggunakan promosi penjualan, ada diskon, ada apa misalkan. Itu dievaluasi. Benar nggak diskonnya itu efektif ya terhadap penjualan, tidak memberikan solusi. Nah, ini juga ya menjadi satu kesalahan dalam komunikasi pemasaran. Misalkan apa? Misalkan ada komplain terhadap satu produknya gitu ya. Nah, tapi tidak dijelaskan kalau ada komplain harus kemana, harus ada hotline customer service-nya kayak atau apa, itu nggak diinformasikan. Jadi tidak bisa memberikan solusi. Ini juga yang parahnya yaitu pesan tidak tersampaikan. Ya, ini kesalahan besar gitu ya. Atau komunikasinya yang berlebihan, komunikasinya terlalu over promise gitu, janji-janji aja ya, kecap nomor satu, tapi kenyataannya nggak sesuai. Ini fatal ya. Ini secara umum ya 10 contoh kesalahan dalam komunikasi pemasaran global. Oke, nah sekarang kita lihat ada studi kasus di sini. Boleh saya dibantu dibacakan studi kasusnya? Steria. Ada? Sambil saya cek absennya. Ada, Bu. Oke, bisa dibacakan. Iya, studi kasus Global Marketing Communication Strategy for XYZ Corporation. Latar belakang perusahaan. XYZ Corporation adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat yang memproduksi perangkat lunak dan keras untuk pasar global. Dengan kantor pusat di Amerika Serikat, perusahaan ini telah merambah pasar di Eropa, Asia, dan Amerika. XYZ Corporation telah sukses secara lokal tetapi ingin memperluas pangsa pasarnya secara global dengan memperkuat strategi komunikasi pemasaran mereka. Tantangan. Meskipun produk-produk mereka memiliki reputasi yang baik di pasar domestik, XYZ Corporation menghadapi beberapa tantangan dalam mengadaptasi strategi pemasaran mereka secara global. Oke, jadi tolong ini diperhatikan dulu ya. Ini kita berdiskusi bersama terkait dengan studi kasus ya, yang di studi kasus terkait dengan strategi yang dijalankan oleh PT XYZ Corporation ya di dalam pemasaran globalnya. Gitu. Intinya di sini XYZ Corporation itu adalah perusahaan teknologi dan dia ingin memperluas pangsa pasarnya secara global ya ke Eropa, Asia, Amerika Latin, tapi berhadapan dengan tantangan
ya tantangannya itu bagaimana mengadaptasi strategi pemasarannya secara global ke negara-negara yang mau dia masuki gitu. Meskipun si produk-produknya dari XYZ ini ya secara domestik atau di dalam negeri itu reputasinya sangat bagus gitu ya. Oke, itu dulu ya dipahami untuk kasusnya ya. Setelah ini kemudian kita lihat apa tantangan utama yang dihadapi oleh XYZ Corporation ini. Oke, bisa dilanjut dibacakan oleh Fahmi Syam. Iya, Bu. Ya. Studi kasus Global Marketing Communication Strategy for XYZ Lanjut aja. Corporation. Baik, Bu. Tantangan utama yang dihadapi adalah yang pertama adalah diversitas budaya. Pasar yang berbeda-beda memiliki preferensi budaya, bahasa, dan kebutuhan yang beragam. Kedua adalah persaingan global. Bersaing di pasar global memerlukan pemahaman mendalam tentang strategi komunikasi yang efektif dan memikat. Yang ketiga adalah platform komunikasi yang berbeda. Tantangan dalam menyesuaikan pesan dan saluran komunikasi dengan variasi platform dan teknologi di berbagai negara. Oke, jadi itu tantangan besarnya ya, tantangan utamanya. Perbedaan budaya, persaingan global, dan platform ya, media komunikasi yang digunakan itu juga harus berbeda gitu. Oke, berikutnya apa yang dilakukan atau strategi apa yang dilakukan oleh XYZ Corporation ini? Boleh dibacakan, Silvi, Salsabila, ada? Ada, Bu. Ya. Untuk memahami preferensi, budaya, dan kebiasaan konsumen setempat, data ini menjadi landasan bagi strategi komunikasi pemasaran mereka. Segmentasi yang tepat. Setelah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, perusahaan memilih pendekatan segmentasi yang tepat untuk setiap wilayah, memastikan pesan pemasaran sesuai dengan preferensi lokal. Konten multibahasa dan multibudaya. Menghasilkan konten yang relevan secara budaya dan bahasa merupakan fokus utama. XYZ Corporation menggunakan tim multibahasa dan multikultural untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan preferensi lokal, memastikan pesan mereka diterima dengan baik. Oke. Sudah. Ya, jadi di situ ya di situ kita bisa lihat tadi dari tantangannya yang sebelumnya. Jadi dari tantangannya tadi kan berhadapan dengan diversitas budaya ya, beragam macam budaya gitu ya. Terus kemudian juga persaingan ya, seperti itu. Nah, makanya di sini strateginya yang dilakukan itu harus ada riset dulu. Ya, riset secara mendalam nih supaya tahu nih paham betul apa preferensinya dari masyarakat setempat, budayanya, kebiasaan-kebiasaannya. Nah, itu harus ada datanya ya. Lalu dilakukan segmentasi yang tepat ya. Kemudian sudah dapat segmentasinya siapa yang akan dituju, target pasarnya siapa. Nah, baru dibuat kontennya gitu, konten atau pesannya ya, pesan komunikasinya yang akan disampaikan. Nah, itu dengan multi bahasa dan multi budaya. Nah, ini strateginya yang dilakukan oleh XYZ Corporation gitu. Oke. Nah, hasilnya ya dari situ, dari strategi yang sudah dijalankan tadi, maka XYZ Corporation itu dia berhasil memperluas pangsa pasarnya secara signifikan di pasar global. Jadi mereka mengalami peningkatan penjualan yang konsisten, mendapatkan pemahaman yang lebih baik gitu ya tentang preferensi konsumen setempat dan juga bisa memperkuat citra atau brandnya mereka gitu ya, citra produknya dan juga brandnya dari perusahaan XYZ Corporation tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya ya penerapan dari Global Marketing Communication Strategy. Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan dia mau masuk ke dalam satu pasar gitu ya di negara mana misalkan. Nah, itu perlu dilakukan sebelum menggunakan strateginya gitu ya. Perlu dilakukan apa? Dicari dulu tahu tantangannya apa gitu ya. Jadi lakukan dengan ditemukan dulu tantangan utamanya apa ya. Apakah itu yang pasti budaya itu udah pasti ya karena harus dipahami betul. Lalu ada nggak persaingannya di situ? Pesaingnya siapa aja? Itu juga perlu diperhatikan.
lalu apa platform komunikasi yang digunakan, seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini dari saya, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.